Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar lagi mata pelajaran perencanaan pembelajaran. Jadi di sini kami kelompok 7 ditugaskan Ibu untuk mempresentasikan pembelajaran daring ini dengan membuat video. Dan hari ini kita akan belajar materi tentang pengembangan kegiatan pembelajaran. Yang kami di sini kelompok 7 beranggotakan saya sendiri, Rafikah, dan Nita Hafijah, Zahratul Khatimah, dan Rina Yanti. Nah, yang pertama, pengertian pembelajaran. Menurut hakikat, pembelajaran itu adalah suatu proses mengatur, merorganisasi lingkungan yang ada di sekitar peserta didik sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong peserta didik melakukan proses belajar. Nah, jadi proses belajar itu didorong oleh lingkungan sekitar. Jika lingkungan sekitar itu nyaman, sehingga peserta didik itu dapat melakukan proses belajar itu dengan nyaman juga gitu. Nah, habis itu pembelajaran juga dikatakan sebagai proses memberikan bimbingan atau bantuan kepada peserta didik dalam melakukan proses belajar. Nah, memang kita harus membimbing serta memberi bantuan kepada peserta didik agar peserta didik melakukan proses belajar itu dengan efektif, supaya proses belajar itu berjalan efektif. Itu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, di sini mengambil dari Sistem Pendidikan Nasional. Proses interaksi pendidik dengan peserta didik dan sumber belajar berlangsung dalam suatu lingkungan belajar. Nah, jadi hampir mirip mulai dari hakikat dan menurut undang-undang yang sama itu, yang intinya itu pembelajaran itu dikatakan suatu pembelajaran karena suatu proses yang mengatur organisasi yang berhubungan dengan lingkungan belajar. Itu. Oke, lanjut faktor-faktor yang diperhatikan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, di sini ada 6 faktor. Yang pertama, faktor minat dan perhatian minat. Nah, jadi kita harus tahu minat dan memperhatikan minat siswa agar kegiatan pembelajaran itu kita dapat berlangsung dengan nyaman. Karena kalau kita tahu minat dan siswa itu di mana, perhatian kita tuh ke minat siswa harus lebih perhatian kepada minat siswa gitu. Itu yang kedua, faktor motivasi. Nah, di sini kita guru bukan hanya memberi pembelajaran saja, tetapi kita harus memberikan motivasi, yaitu untuk bertujuan untuk kegiatan pembelajaran itu sesuai dengan rencana pembelajaran kita supaya berjalan lancar. Karena motivasi itu sangat penting bagi siswa. Yang C, faktor latar dan konteks, dan yang D, faktor perbedaan individu. Yang E, faktor sosialisasi. Nah, di sini faktor sosialisasi itu juga penting. Sosialisasi kita mensosialisasikan kepada siswa kalau kita harus bisa kayak apa materi ini kita sosialisasikan dengan jelasan yang jelas supaya siswa itu nyaman untuk memahami pembelajaran. Jadi faktor dari sosialisasi juga mempengaruhi kegiatan pembelajaran. Yang keenam, faktor belajar sambil bermain. Nah, di sini faktor belajar sambil bermain itu juga penting karena kalau belajar itu selalu di kelas atau selalu tugas dan materi tugas itu kan harus kayak membosankan untuk siswa. Nah, jadi kita harus berinisiatif melakukan belajar itu sambil bermain, tetapi harus bisa juga mengontrol agar siswa tidak hanya terfokus kepada permainan, tetapi harus juga fokus tentang belajar gitu. Selanjutnya yaitu tahapan kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan, yang kedua kegiatan inti. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Yang pertama, eksplorasi. Dalam kegiatan eksplorasi guru, yang itu ada melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik atau tema materi yang akan dipelajari dengan
dengan menerapkan prinsip alam tak kembang jadi guru dan belajar dari aneka sumber. Yang kedua, menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lain. Yang ketiga, memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik serta antar peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya. Yang keempat, melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau lapangan. Selanjutnya yaitu elaborasi. Dalam kegiatan elaborasi guru, yang pertama, membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna. Yang kedua, memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut. Yang keempat, memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif. Yang kelima, memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan prestasi belajar. Yang keenam, memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan baik lisan maupun tertulis secara individual maupun kelompok. Selanjutnya, tahapan elaborasi yang ketujuh adalah memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual maupun kelompok. Yang kedelapan, guru memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, festival, serta produk yang dihasilkan. Yang kesembilan, guru memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. Yang C, konfirmasi. Dalam kegiatan konfirmasi ini, guru memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik. Yang kedua, guru memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber. Yang ketiga, guru memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan. Yang keempat, guru memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar. Yang terakhir adalah penutup. Dalam kegiatan penutup ini, kegiatan atau aktivitas yang dilakukan guru adalah menyampaikan kesimpulan atau rangkuman materi yang telah disampaikan pada hari itu. Selanjutnya, pendekatan saintifik. Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik artinya pembelajaran itu dilakukan secara ilmiah. Tujuan dari penerapan pembelajaran pendekatan saintifik ini adalah untuk membiasakan peserta didik untuk berpikir, bersikap, serta berkarya dengan menggunakan kaidah dan langkah ilmiah. A. Karakteristik pendekatan saintifik. Yang pertama, pendekatan saintifik ini berpusat pada siswa. Yang kedua, melibatkan keterampilan proses sains atau ilmu pengetahuan dalam mengonstruksi konsep, hukum, atau prinsip. Yang ketiga, melibatkan proses-proses kognitif yang potensial yang merangsang perkembangan intelek, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang terakhir tentunya dapat mengembangkan karakter siswa. B. Tujuan pendidikan saintifik. Pertama, untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Kedua, untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Ketiga, terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Keempat, diperoleh hasil belajar yang tinggi. Kelima, untuk melatih siswa dalam mengomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah. Terakhir, untuk mengembangkan karakter siswa. C. Kriteria dalam pendekatan saintifik. A. Materi pembelajaran berbasis pada fakta.
B. Penjelasan guru, respon siswa, dan interaksi edukatif guru ke siswa. C. Mendorong dan menginspirasi siswa berpikir kritis, analisis, dan tepat. D. Mendorong menginspirasi siswa mampu berpikir hipotetik. E. Mendorong dan menginspirasi siswa dalam memahami, menerapkan, dan mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif. F. Berbasis pada konsep teori dan fakta empiris dan dapat dipertanggungjawabkan. G. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas. D. Prinsip pendekatan saintifik. Pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Kedua, pembelajaran membentuk student self-concept. Ketiga, pembelajaran terhindar dari verbalisme. Keempat, pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasikan konsep, hukum, dan prinsip. Kelima, pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Keenam, pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru. Ketujuh, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam komunikasi. Kedelapan, adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya. Setelah sampai situ dulu penjelasan dari kami. Jika ada pertanyaan, kita sambung ke grup WA. Terima kasih kepada teman-teman karena telah menonton video ini dan mendengarkan presentasi kami pada hari ini walaupun lewat video ini. Semoga bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.